Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya di channel PMJNet. Pada video ini saya akan menjelaskan cara membuat surat pernyataan pengganti paklaring. Mungkin ada dari teman-teman yang mau mengajukan klaim JHT tapi tidak memiliki paklaring karena memang perusahaan tidak memberikan paklaring, atau ada teman-teman yang keluar dari perusahaan secara mendadak sehingga tidak mendapatkan paklaring. Oke, baik teman-teman. Jadi BPJS Ketenagakerjaan menerapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat melakukan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu syarat jika seseorang ingin mengurus klaim BPJS adalah surat paklaring yang dimilikinya dari perusahaan. Surat paklaring sendiri adalah merupakan surat keterangan bekerja yang berisi pernyataan bahwa seseorang pernah bekerja di suatu perusahaan dengan jabatan tertentu dan dalam waktu tertentu. Mengutip dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa salah satu syarat yang perlu dilampirkan untuk mengajukan permintaan pembayaran JHT kepada badan penyelenggara, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, adalah surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau penetapan pengadilan hubungan industrial. Di samping kartu peserta jam sostek atau KPJ asli dan kartu identitas yang masih berlaku. Sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa teman-teman bantu channel saya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Semoga teman-teman selalu mendapatkan kemudahan, kelancaran dari setiap usahanya, dan sukses selalu. Jika pencairan klaim JHT teman-teman di bawah 10 juta, itu tidak diperlukan paklaring, dan dalam pengajuan klaimnya teman-teman bisa menggunakan aplikasi JMO. Dan jika saldo JHT teman-teman di atas 10 juta, itu tidak bisa menggunakan aplikasi JMO, tapi harus datang langsung ke cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau klaim online melalui lapak asik. Dan saldo JHT di atas 10 juta itu harus memiliki paklaring sebagai syarat untuk klaim JHT. Bagaimana jika teman-teman tidak mendapat paklaring dari perusahaan? Ini adalah solusinya, yaitu membuat surat pernyataan tidak memiliki paklaring. Kami mendapat format surat pernyataan pengganti paklaring ini pertama kali dari cabang BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bukan dibuat oleh kami ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi surat pernyataan tidak memiliki paklaring atau surat pengganti paklaring itu seperti ini. Pada bagian atas terdapat tulisan surat pernyataan. Kemudian pada bagian bawahnya saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon atau nomor HP, kemudian nomor referensi atau nomor kartu, atau nomor kartu BPJS atau nomor kartu KPJ ya. Teman-teman tuliskan di situ. Kemudian nomor NIK KTP teman-teman tuliskan di sini ya. Jadi pastikan teman-teman untuk pengisian nama sampai NIK KTP adalah data yang benar ya. Jangan sampai salah tulis ya. Jadi pastikan teman-teman cek kembali setelah teman-teman mengisi data tersebut ya. Dengan ini menyatakan bahwa saya benar pernah bekerja di, kemudian di sini ada tabel
Pada kolom pertama, teman-teman di bawah nomor itu tuliskan nomor 1, nama perusahaan, disebutkan nama perusahaannya, kemudian bulan tahun masuk. Contohnya, bulan tahun masuk Januari 2022. Kemudian bulan tahun keluar Desember 2022. Kemudian pada bagian bawahnya tidak ada paklaring, garis miring, surat keterangan kerja, karena silakan di sini teman-teman tuliskan alasannya ya. Misal ya, atau contoh, karena berhenti secara mendadak, atau karena perusahaan tidak memberikan paklaring ya, atau karena tidak mendapatkan paklaring dari perusahaan. Silakan itu disesuaikan dengan alasan yang benar dari teman-teman ya. Kemudian pada bagian penutup atau bagian bawahnya lagi, demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari diketahui pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia dituntut secara hukum dan bersedia mengembalikan apa yang bukan menjadi hak saya. Kemudian pada bagian bawahnya, di sini silahkan disesuaikan dengan kota teman-teman. Misalkan di sini contohnya adalah Jakarta. Kemudian di sini kita tuliskan tanggal dan bulan dan tahun. Setelah itu teman-teman bubuhkan materai yang 10.000, kemudian ditanda tangan di atas materai, dan pada bagian bawahnya itu adalah nama lengkap. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video kita pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan ini ya atau informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.